Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan. 2. Siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah secara benar. 3. Siswa dapat menentukan bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola secara benar. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan, banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Apa isi teks yang telah kamu baca, dan apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Ya, bagus. Pentingnya menjaga kelestarian flora dan fauna. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Tentunya kita harus menjaga, menyayangi, dan juga merawatnya. Tulislah 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Ya, bagus sekali. Yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur. Selanjutnya, memberi pupuk secukupnya. Kemudian, membersihkan rumput yang mengganggu. Sekarang, tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Tentunya, memberi makan hewan. Yang kedua, merawat dengan baik. Yang ketiga, memberi tempat tinggal. Ini hanya contoh ya anak-anak. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Anak-anak, ada 2 gambar yang bisa kalian lihat. Gambar yang ada di sebelah kanan, gambar apa ya anak-anak? Ada Pak Tani yang sedang
menyemprot tanaman. Kemudian gambar di sebelah kiri ada gambar apa ya? Coba kalian perhatikan. Ya, ada gambar sapi, kemudian ada peternak yang sedang memberi makan rumput pada sapi itu. Gambar di sebelah kiri menjelaskan salah satu cara merawat hewan, yaitu dengan memberi makan rumput. Kemudian gambar yang ada di sebelah kanan adalah gambar cara merawat tanaman. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ya, seseorang yang sedang merawat hewan dan tumbuhan. Amati gambar di samping. Amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Coba bacakan tulisanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Tumbuhan dan hewan perlu dirawat agar tetap sehat. Tumbuhan perlu disirami setiap hari. Selain disirami, tumbuhan perlu diberi pupuk. Hewan juga harus diberi makan setiap hari. Agar lebih terawat, hewan harus diberi tempat tinggal. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Anak-anak, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Coba anak-anak amati. Di situ ada gambar apa saja ya? Apa yang sedang Dayu lakukan? Apa saja yang sedang mereka pegang? Ya, ada yang memegang pot bunga, ada yang menatap pot bunga, kemudian ada yang memegang sapu tentunya, membersihkan sampah, ada yang menyayangi rumput, ada yang mencabut rumput, dan ada yang membuang sampah ke tempat sampah. Nah, sekarang sikap apa yang mereka tunjukkan? Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Ya, mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Kerjakan latihan berikut. Anak-anak, di sini ada 2 kotak. Kotak yang pertama, manfaat hidup bersatu dengan teman. Kemudian kotak yang kedua, akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Nah, di atas ada kata-kata yang pertama, banyak teman. Yang kedua, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Yang keempat, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Selanjutnya, pekerjaan lama selesai. Dan dibenci teman. Baik, kita pasangkan ya. Yang pertama, manfaat hidup bersatu dengan teman adalah pekerjaan cepat selesai. Selanjutnya, akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman, salah satunya yaitu tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Manfaat hidup bersatu dengan teman selanjutnya,
banyak teman. Kemudian bisa berbagi pengalaman dengan teman. Akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman, ya dibenci teman. Coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Apa saja manfaat yang diperoleh jika hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibat jika hidup tidak dalam kebersamaan dengan teman? Dari latihan tadi dapat kita simpulkan bahwa manfaat hidup bersatu dengan teman yang pertama tentunya banyak teman. Kemudian pekerjaan cepat selesai. Kemudian bisa berbagi pengalaman dengan teman. Nah, akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman, yang pertama tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Yang kedua, dibenci teman. Selanjutnya tentunya pekerjaan menjadi lama selesai. Ayo berlatih. Coba ceritakan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu. Ceritakan yang berhubungan dengan cara merawat tumbuhan atau hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Misalnya, menyiram taman bunga di halaman kelas secara bersama. Kamu bisa menulis di bukumu. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Perhatikan gambar berikut. Amati bentuk pot bunga di samping. Berbentuk apa ya anak-anak? Ya, bagus sekali. Pot bunga berbentuk tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Amati pola bangun ruang berikut. Yang pertama tabung, kemudian tabung yang dimiringkan, kemudian tabung lagi, tabung dimiringkan, tabung dimiringkan. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dan kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Amati contoh berikut. Contoh yang pertama ada gambar tabung, kubus, tabung, kubus, tabung, kubus, tabung, kubus. Selanjutnya amati juga pola yang kedua. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Pola selanjutnya balok, kemudian balok yang ditata dengan posisi berdiri. Balok yang ditata dengan posisi berdiri, balok, dan balok yang ditata dengan posisi berdiri. Ayo berlatih. Lengkapilah bentuk bangun ruang berdasarkan pola berikut. Pola yang pertama, tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Setelah itu apa ya anak-anak? Ya, bagus sekali tabung. Selanjutnya apa ya? Ya, gambar balok. Soal yang nomor 2. Balok, tabung. Balok, tabung. Setelah itu balok, kemudian apa ya anak-anak? Ya, balok lagi. Terus tabung. Nomor 3. Balok,
kubus, tabung, balok. Selanjutnya apa ya anak-anak? Ya, bagus sekali. Kubus, kemudian tabung, balok, kubus, dan tabung. Nomor 4. Kubus, kubus, kubus. Tabung, tabung, kubus. Selanjutnya apa ya? Ya, ada kubus lagi, kemudian kubus lagi. Tabung, tabung. Gambar nomor 5. Kubus, kubus, tabung, tabung, kubus. Selanjutnya apa ya? Ya, kubus lagi, kemudian tabung dan tabung. Nomor 6. Tabung, tabung, balok. Kubus, kubus. Tabung, tabung. Selanjutnya ya, bagus, balok. Kemudian kubus, kubus. Terima kasih. Semoga penjelasan yang Bu Guru berikan dapat kalian pahami ya. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Resti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.